Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa yufarriqu bihi bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih tercurahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, yakni menunaikan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan amalia kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang pahalanya bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kehidupan kita nanti di akhirat. Amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ustaz Muhajir ini pernah hati kulo. Kami itu asalnya kami dari Pakilan, sama-sama dari Pakilan, namun masih ada hubungan keluarga relatif telusuri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak santri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya diminta sama Ustaz Muhajir untuk mengisi kajian tafsir. Tafsir apa? Terserah. Tafsir. Karena biasanya itu temanya itu ditentukan sama Sohibul Bait. Jadi diberikan kepada materinya pun bingung ngasih nopo. Akhirnya tadi saya tawarkan tafsir ahkam awan. Tafsir mungkin ini ada, kalau sebelumnya mungkin kita mengkaji makna dari ayat-ayat tertentu. Kalau tafsir ahkam, di samping mengkaji makna dari ayat-ayat itu, kita juga mengkaji hukum-hukum yang berkenaan dengan ayat-ayat. Di sini saya bawa kitab Rawahul Bayan Tafsir Ayat Ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Allah yarham, beliau meninggal beberapa tahun yang lalu, tahun 2022 di Turki. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan kita dapatkan keberkahan dari manfaat ilmu yang beliau tuangkan dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, kita akan mulai dari Fatihatul Kitab, pembuka dari kitab, membahas tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Di sini yang pertama disebut Al-Fatihah. Liftitahil kitabil aziz biha. Disebut Al-Fatihah itu karena Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Pembuka semua surat yang ada di Quran, makanya surat ini dinamakan Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Haitsu innaha awwalul Quran fi tartibil mahmud la fi nuzul. Di mana
secara berurutan Al-Quran itu memang dibuka dengan Fatihah ini, tapi bukan yang pertama kali diturunkan. Jadi kalau yang pertama kali diturunkan kita semua mungkin tahu, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ini jadi Fatihah itu ada di awal berdasarkan tertib urutan pembacaannya. Makanya karena dia ada di awal dinamakan Al-Fatihah, artinya pembuka. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan sumiyat Fatihatul Kitab bi annaha yuftahu bi kitabatiha al-masahif wa yuqra'u biha fi shalawat. Dinamakan Fatihatul Kitab karena Al-Quran dibuka dengannya dan ia senantiasa dibaca di setiap sholat. Itu dalam kitab Jamul Bayan juz pertama. Kemudian yang kedua disebut Ummul Kitab, ibunya kitab, induknya Al-Quran. Kenapa? Di sini disebutkan istimaliha al-maqasidil asasiyah dari kitabil aziz. Karena Al-Fatihah itu mencakup semua maksud-maksud asasi yang ada dalam Al-Quran. Semuanya terkandung di dalam Al-Fatihah. Wa fiha as-sana'u 'ala Allah jalla wa ala, di dalamnya ada pemujaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha isbatul rububiyah, di dalamnya ada ketetapan rububiyah, kemahakuasaan Allah. Wa fiha ta'abbudu bi amrillah subhanahu wa nahyihi, dan di dalamnya juga kita diminta untuk patuh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan patuh juga untuk meninggalkan larangan-larangannya. Wa fi talabul hidayah wa sabatu 'alal iman, dan juga di dalamnya terdapat permohonan untuk meminta hidayah petunjuk. Seperti di ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan ketetapan pada keimanan. Kemudian wa fiha al-ikhbaru an qasasil umamis sabiqin, juga di dalamnya terdapat kisah-kisah khabar-khabar umat-umat terdahulu. Jadi inti hampir semua dari Al-Quran itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Makanya disebut nomor Ummul Kitab. Al-Fatihah itu juga disebut Ummul. Kemudian yang ketiga, nama lain dari Al-Fatihah itu juga As-Sab'ul Masani. Sab'ul Masani artinya apa? Dari santri. 7 yang diulang-ulang. Sab'ul Masani 7 ayat. Sab'ul itu maksudnya ayatnya ada 7, Al-Masani yang diulang-ulang. Di sini keterangannya di antara sab'ul ayatin tusanna fis shalah, karena ia merupakan 7 ayat dan diulang-ulang pembacaannya dalam sholat. Fal musalli yaqra'uha fi kulli raka'atin min raka'atis shalah, dan orang yang sholat harus membacanya di setiap rakaat dari rakaat-rakaat sholat. Hal ini misalnya juga waqad ruwiya an jam'un min as-sahabah annahum fassaru qawluhu ta'ala. Dan ini ada riwayat dari hampir semua sahabat, mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala walaqad atainaka sab'an minal masani, surat Al-Hajr ayat 87, dan sungguh kami telah mendatangkan, memberikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, maksudnya Al-Fatihah. Bi annal
awsabil masani suratul Fatihah. Ini menurut tafsir dari hampir semua sahabat bahwa sab'ul masani itu mengarah pada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah 7 ayat itu berdasarkan ijma'ul qurra wal ulama, ijma' para ahli baca Quran dan juga ijma' ulama. Ulama di sini maksudnya ulama fikih dan hadis. Semuanya sepakat bahwa Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Tapi nanti kita akan dapati ada perselisihan. Apa yang diperselisihkan ulama terkait dengan basmalahnya. Oke, nanti kata para ulama ada yang menganggap basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Makanya kalau di dalam kitab Tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti itu mengatakan di pembukaan surat Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu kata beliau berdasarkan ijma'ul ulama ayatnya hanya 7. Cuman yang perselisihan di antara mereka adalah terkait dengan bacaan basmalah. Kalau basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka basmalah itu ayat pertama, kemudian ayat ke-7 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Kalau pendapat yang kedua mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga ayat yang ke-7 itu mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat pertamanya langsung alhamdulillahirabbil. Ini khilaf antara ulama. Dan ini menyebabkan nanti cara bacanya yang kemudian berbeda-beda. Cara bacanya kemudian misalnya dalam sholat, ya kalau di kita mengambil dan begini pun biasanya basmalahnya keras sampai betul. Tapi dibaca betul. Dibaca berarti Al-Fatihah itu termasuk basmalah, tapi basmalahnya dalam sholat disirkan. Jadi kata sekolah wau imam ini disirkan kayak gitu. Tapi nanti jangan heran kalau misalnya ke beberapa wilayah di Maluku misalnya dan di sekitarnya itu yang bermadhab Maliki. Dalam madhab Maliki basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga langsung dibuka dengan alhamdulillah tanpa baca basmalah, nah bukan dianggap Al-Fatihah. Selanjutnya mawarada fi fadli suratul Fatihah, hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Apa sih utamanya surat Al-Fatihah sebelum ke tafsirnya? Awalan yang pertama, Ruwiyah Al-Bukhari fi sahihihi an Abi Sa'id Al-Mu'alli radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Sa'id Al-Mu'alli radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu usolli fil masjid. Suatu ketika aku pernah sholat di masjid, kata sahabat Sa'id. Pada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajib hatta sholaitu. Ini sahabat ini pun sholat, tapi sholat sunnah. Dipadosi kali kanjeng Nabi. Said rene tiangin pun sholat. Yang dilakukan Said apa? Melanjutkan sholat. Dengan ya apa? Dipadosi kanjeng Nabi pas sholat sunnah. Penting sholat. Penting sholat. Dan ini lanjutakan sholat, terus nopo. Summa ataibu faqala ma mana'aka an ta'ti. Di sana dikatakan kok kandang-dang moro. Wong tak celuk. Terus apa? Faqul ya Rasulullah inni kuntu usolli. Aku mau sholat. Faqala alam yaqulullah, bukankah Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman,
lima yuhyikum, terkait suatu hal dalam kehidupan kalian. Jadi panggilan kanjeng Nabi niku lebih utama daripada sholat sunnah. Ini sahabat niki lebih milih sholat sunnah diseneni karena kanjeng Nabi. Ikut wonten ten surat Al-Anfal ayat 24. Pokoknya juga nanti tinggalin ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk keperluan kehidupan kalian. Summa qala, kemudian Nabi bersabda. Nabi maksudnya nenek niku, Nabi niku paling hadiah dan sakit niku. La'a'lamannaka suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an. Aku arep ngajari awakmu Said satu surat yang dia itu lebih a'dham, lebih agung daripada surat-surat yang ada pada Al-Qur'an. Qabla ayyakhruja minal masjid, sebelum nanti kamu keluar dari masjid. Summa akhadha biyadi, kemudian Nabi menggenggam tanganku. Falamma arada ayyakhruja, maka ketika aku hendak keluar, qultu lahu, kemudian aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, alam taqul la'lamannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Ya, ketika wis mari, kemudian wis bubar kegiatan di masjid itu, sahabat itu milih kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bukankah tadi Anda hendak ngajarin saya satu surat yang dia lebih agung daripada surat-surat yang lain dalam Al-Qur'an? Milih kata surat qala, lalu kemudian Nabi bersabda, langsung maca alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah dan seterusnya. Bacaan surat Al-Fatihah. Lalu kata Nabi, "Hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utiya." Dia termasuk 7 yang diulang-ulang kata Nabi, dan Al-Qur'an yang agung yang diberikan kepada. Hadis ini riwayat Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i. Wandur Jamul Fawaid. Ada dalam kitab Jamul Fawaid juz 2 halaman 167. Jadi berdasarkan hadis ini di samping ketentuan hukum tadi, kalau ada panggilan Allah dan panggilan Rasulullah, kita sedang melakukan hal-hal yang sunnah, maka lebih mengutamakan panggilan Rasul. Nah, niku yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, Nabi menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah niku adalah surat yang paling agung daripada surat-surat lain yang ada di Al-Qur'an. Itu keistimewaan surat Al-Fatihah. Dan ini hadisnya sahih, ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, waru yang Imam Ahmad bin Musnadihi an Ubay bin Ka'ab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dalam riwayat Ahmad ini dalam kitab Musnadnya, Ubay bin Ka'ab itu membaca di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, maksudnya Al-Fatihah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwa ragaku ada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Ma unzila fit Taurat, surat ini tidak pernah diturunkan dalam kitab Taurat, gak ono dan Taurat. Wala fil Injil, lan ora ono ing Injil. Wala fil Zabur, lan ora ono ing Zabur. Wala fil Furqan, dan tidak ada di Furqan. Mithluha, ya, maksudnya kitab-kitab yang semisal, suhuf-suhuf dan lain sebagainya. Ia sab'ul masani, ia adalah 7 yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim alladzi utiyatu, dan Al-Qur'an yang sangat mulia yang hanya diturunkan kepadaku.
Al-Fatihah niku namung khusus kagem Kanjeng Nabi lan ummati. Boten pernah wonten saderenge Al-Qur'an. Dalam kitab-kitab sebelumnya boten wonten sing kados Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, warwiya Muslim fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala bainama Jibril alaihi salam qa'ada inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sam'ana bidan min fawqi farafa ra'sahu faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qattun illa al-yawm. Jadi hadis ini dalam riwayat Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan ketika itu Jibril tiba-tiba datang lalu duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar suara kilatan dari arah atas, ledek gitu ya. Farafa ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian Jibril mengatakan hadza babun minas sama, itu pintu langit. Inilah pintunya langit. Futihal yaum lam yuftah qattun illa yaum, dibuka hari ini yang mana tidak pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Para zalamin malakun, kemudian dari pintu langit itu turunlah malaikat. Faqala hadza malakun rusila illa al-ardi, dan malaikat ini diturunkan ke bumi. Lam yanzal qattun illa yaum, yang sebelumnya tidak pernah turun sama sekali kecuali yang hari ini. Fasallam, lalu kemudian beliau bersalat. Faqala, dan berkata, absyir binuraini qad ataituhuma, beri kabar gembira dengan dua cahaya yang sungguh-sungguh diberikan kepadaku keduanya. Lam yu'ti nabiyyun qabla, yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Napa mawon niku dua cahaya itu. Yang pertama Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Makanya surat Jadi ini termasuk ayat-ayat yang sangat dianjurkan untuk dibiasakan untuk dibaca. Di antaranya di waktu sebelum tidur kita baca Al-Fatihah. Kemudian dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian ayatul kursi. Kemudian trikul surat itu trikul ini. Kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus baru doa tidur, terus ikuti zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Jadi dalam hadis ini ada dua hal yang merupakan disebut nurain, dua-duanya cahaya yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, kecuali hanya kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i, ya. Lihat dalam kitab Al-Qutubi juz 1 halaman 116 dan Jamul Fawaid juz 2 halaman 168. Nah, ini kata Syarih As-Sabuni pengarang kitab ini, hadhihi asahhur riwayati allati waradat fi fadli suratil Fatihah. Hadis-hadis inilah tiga tadi riwayat ini yang paling sahih daripada riwayat-riwayat lain berkenaan dengan keutamaan Al-Fatihah. Ini dipilih hadis-hadis yang sahih saja oleh Syarih As-Sabuni. Waqad waradat riwayat ukhra ghayra hadhihi. Ada riwayat-riwayat yang lain berkenaan dengan keutamaan Fatihah itu selain yang ini. Minha ma huwa sahih, di antaranya ada yang sahih, minha ma huwa dhaif, tapi di antaranya juga banyak yang dhaif. Dan ini dipilih yang sahih-sahih. Nah, itu berkenaan dengan keutamaan Al-Fatihah.
tafsirul isti'adzah, tafsir dari bacaan ta'awud. Ta'awud jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah minasyaitonir rajim." Dalam Quran surah An-Nahl ayat 98. Jadi kata Allah, dan apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah meminta pertolongan dengan Allah dari gangguan setan yang tertutup. Jadi kita diperintahkan. Jadi baca Quran itu ya bukan basmalah perintahnya, tapi ta'awudz. Tapi kalau baca awal surat itu dianjurkan juga dengan basmalah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran diperintahkan oleh Allah agar membaca ta'awudz. Bunyinya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu terjemahannya kan aku berlindung, ya. Itu maknanya astajiru wa alja. Maksudnya a'udzu agar aku dijauhkan dan dihindarkan. Jadi maknanya astajir wa alja, maknanya minta dijauhkan dan dihindarkan. Ketika kita mengucapkan a'udzu, aku berlindung itu maksudnya minta agar dijauhkan dan dihindarkan. Billahi, ya, dengan nama Allah maksudnya billahi. Kemudian asyaiton, syaiton itu ya di sini disebut isim mustaq min syarona, dari kata syarona bermakna bauda, ya, yang dijauhkan. Syaitan itu suatu yang dijauhkan. Contoh syaiton tu dari aibanat tu, ya, saya dijauhkan dari, saya jauh dari rumahnya, maksudnya saya jauh. Jadi sesuatu yang dijauhkan. Jadi syaitan itu suatu yang dijauhkan. Disebut syaitan, kata Imam Qurtubi, wasumnya syaitan syaitanan liba'adihi anil haqqi wa tamarrudi, karena jauhnya dari kebenaran. Sesuatu yang berpaling, saling bertolak belakang dengan kebenaran, itu disebut syaitan. Nah, setan itu sifat, ya, bukan satu entitas. Jadi syaitan itu sifat yang melekat, bisa pada diri manusia, bisa dari golongan bangsa jin. Ya, kita ya, diantaranya kita minta perlindungan dalam Quran surat An-Nas itu kan, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan dari waswasas syaitan, bisikan-bisikan setan yang mengganggu batinnya kita, dan keburukannya setan itu dari kalangan apa? Minal jinnati, kalangan bangsa jin, wan nas, dan manusia. Kalau ada manusia senengane ngerindu wong liya, ganggu wong liya, nah itu berarti setan. Setan dalam bentuk manusia yang senantiasa ngajak manusia yang lain pada kemaksiatan. Ayolah. Kadang kalau kita sudah berteman itu, kate nolak itu kan angel gitu. Padahal wis plan, sohib banget. Kemudian wis aku ayolah pisan ayo. Kate nolak angel. Apalagi kita di situ sendirian, yang lain semuanya mau. Nah itu kalau nggak kuat imannya, nah sulit kita menolak keburukan dari setan itu. Maka senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah, di antaranya yang paling mudah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Senantiasa dibaca.
Selanjutnya tafsirul basmalah. Tafsir basmalah. Bismi itu ismun mustaqil bisumuwi. Minas sumuwi makna ar-raf'ati wal uluwi. Wa qila mustaqil minas samma. Bismi dengan menyebut nama, itu maknanya bisumuwi. Maknanya itu raf'ah wal uluwi. Dengan menyebut nama itu maksudnya pengagungan terhadap nama yang akan disebut ini. Dengan menyebut nama Allah. Ada yang berpendapat bentuk jamaknya dari sumuwi itu al-asma, tasdiru sumiyah. Makanya dalam Al-Quran surah Al-A'raf 180 itu ada yang berbunyi walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Yang maknanya di sini ya wal ba'u muta'alliqatan bi fi'lin mahdhuf munasibul maqam. Makanya kalau orang-orang membaca bismillah, maknanya itu aqra'u musta'ilan bi bismillah. Saya membaca, kalau kegiatannya adalah kegiatan membaca, diawali dengan bismillah, maka maknanya aqra'u, saya akan membaca ini musta'ilan dengan meminta pertolongan bi bismillah, dengan nama-nama Allah. Kalau kita macul, diawali dengan bismillah, maka maknanya adalah saya macul ini dengan minta pertolongan kepada Allah. Ibu-ibu masak goreng-goreng, diawali dengan bismillah, maka maknanya saya goreng-goreng ini dengan mengharap ridho dan pertolongan dari Allah. Itu bismillah. Makanya dalam hadis disebutkan kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda fihi bismillah fa huwa abtar. Seluruh kegiatan, perbuatan, amalan apapun ya yang baik tapi tidak diawali dengan membaca basmalah, fa huwa abtar, maka terputus. Maksudnya apa? Basmalah ketika dibacakan itu memisahkan bainal adab wal ibadah. Jadi kegiatan kita masak, nyangkul, nyapu, membaca, itu kalau tanpa basmalah hanya menjadi rutinitas biasa, ada kebiasaan tanpa nilai pahala. Tapi kalau diawali dengan basmalah, seketika rutinitas yang bukan ibadah tadi menjadi rutinitas yang bernilai ibadah, karena kita laksanakan dengan permohonan minta pertolongan kepada Allah. Ini luar biasanya kalimat bismillah. Karena ini biasakan anak-anak ini pakai sendal, pakai sepatu, makan, minum, pakai baju. Ya kenapa pun mau belajar, ya awali dengan bismillah. Karena kegiatan yang kita anggap remeh bukan ibadah, seketika menjadi ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah karena diawali dengan basmalah. Tunggu nanti sekolah sepuluh sembilan. Baru ini pengantarnya ke Fatihahnya, baru pengantar tentang keutamaan Fatihah, ya. Kemudian kata Allah, ismul lidatil muqaddasah. Kata Allah ini disebut ismun jalalah, ya. Nama zat yang disucikan. Zatullah jalla wa ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibul wujud, suatu yang ada tanpa ada yang mengadakan, suatu yang pasti ada. Karena logikanya
Logika kebalikannya, suatu yang ada ini mustahil ada dengan sendirinya. Pasti adanya sesuatu itu karena diadakan, dan Allah itu yang mengadakan segala sesuatu. Nah, mustahil kita lihat langit dan bumi segala macam yang ada sendirinya itu muncul sendiri. Jadi suatu yang kosong ini terus muncul tiba-tiba orang sorban, ini menyalahi logika. Tak mungkin adanya sorban ini karena ada tukang kain yang menenun kain kemudian menjahit kaki sorban. Kayu ini mustahil berubah jadi mejo tanpa ada tukang kayu dan lain sebagainya. Sama alam raya ini juga mustahil dia itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang tanpa ada yang terlebih dulu ada lalu kemudian mengadakan segala sesuatu. Siapa yang terlebih dahulu ada itu adalah wajib wujud, suatu hal yang wajib adanya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ya, mudah-mudahan dari gambaran yang bermanfaat karena sudah bisa. Barangkali ada hal-hal yang diskusikan.